anak-anakku. Ketemu lagi dengan saya Budia Puspitasari, pengampu mata pelajaran bimbingan konseling SMA Negeri Teganganjuk. Anak-anakku, untuk hari ini kita akan membahas mengenai motivasi belajar. Kalau kita berbicara mengenai motivasi, pasti erat hubungannya dengan yang namanya semangat dan juga dorongan. Apa itu motivasi? Motivasi adalah dorongan atau semangat untuk melakukan sesuatu demi mencapai kepuasan tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori filosof dari Thomas Hobbes. Menurutnya, motivasi tindakan kita hidup itu hanya ada dua. Nah, dua motivasi ini yang akan mendasari semua tindakan kita. Mulai dari hal-hal yang kecil hanya sekedar menggerakkan tangan, kita makan, kita minum, bahkan hal-hal besar seperti kita bekerja, kita belajar. Sebenarnya motivasinya apa sih? Motivasi yang pertama yaitu kita melakukan sesuatu untuk menghindari penderitaan. Sedangkan motivasi yang kedua yaitu kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan kebahagiaan. Contoh hal yang dilakukan untuk menghindari penderitaan, kalau menurut saya, bersih-bersih, cuci piring, minum obat, angkat jemuran, bahkan olahraga yang menurut saya malas tapi harus dilakukan. Sedangkan hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan kebahagiaan, kalau menurut saya contohnya baca novel, kepo-kepoin WA, Instagram, dan lain-lain, shopping, bernyanyi, dan juga makan. Tapi ingat, setiap orang memiliki klasifikasi tindakan yang berbeda. Tindakan yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kebahagiaan belum tentu buat kalian juga mendapatkan kebahagiaan. Dan sebaliknya, tindakan yang dilakukan seseorang untuk menghindari penderitaan belum tentu sama buat kalian. Contohnya seperti belajar. Ada orang yang menempatkan belajar sebagai hal yang untuk menghindari penderitaan, tetapi ada juga orang yang menempatkan belajar sebagai hal yang untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada orang yang belajar karena ingin tahu, ada orang yang belajar karena ingin menguasai dunia, ada orang yang belajar karena terpaksa atau karena tuntutan, ingin mendapatkan nilai bagus karena takut dimarahi oleh orang tua, karena ingin masuk ke PTN yang mereka idamkan, dan lain-lain. Tapi yang harus kamu tahu, ada rumus motivasi yang berlaku untuk semua orang. Rumus motivasi itu adalah tindakan yang dilakukan atas motivasi mendapatkan kebahagiaan itu selalu memberikan kepuasan dan hasil yang lebih maksimal daripada tindakan yang dilakukan atas motivasi menghindari penderitaan. Jika kalian tidak semangat belajar, mungkin saja kalian menempatkan belajar pada untuk menghindari penderitaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya kalian akan merasa bahwa belajar itu adalah suatu beban. Kalian merasa belajar itu adalah sesuatu yang menjengkelkan, menjenuhkan, dan kalian belajar pun akan secara terpaksa, sehingga hasilnya pun tidak akan maksimal. Selanjutnya, gimana sih caranya mengubah dan meningkatkan motivasi belajar kalian? Yang pertama yaitu start with why. Kita mengawali dengan kata why. Mengapa? Nah, mengapa kalian belajar? Pernah nggak kalian selama ini bertanya, untuk apa kalian belajar? Tujuan kalian apa? Jangan-jangan kalian belajar pun tidak pernah tahu tujuannya kalian apa. Itu yang membuat kalian akan merasa bahwa belajar itu hal yang tidak menyenangkan karena kalian tidak tahu apa tujuan kalian belajar. Maka dari itu, mulai hari ini, cari tujuan kalian belajar apa, spesifikasikan dan tuliskan. Dan ingat selalu bahwa kalian belajar memiliki tujuan. Misalkan tujuan belajar kalian untuk ingin masuk ke fakultas kedokteran, atau ingin masuk ke perguruan tinggi negeri yang kalian idam-idamkan. Nah, mulai sekarang, catat dan juga ingat-ingat, segera bergerak untuk mencapainya. Yang kedua yaitu gaya belajar. Benahi dulu gaya belajar kalian. Gaya belajar kalian seperti apa yang kalian sukai, yang kalian bisa dapat pahami dengan mudah. Misalkan gaya belajar itu ada 3, visual, audio, dan juga kinestetik. Gaya belajar berupa visual itu biasanya dia menyukai pelajaran yang bergambar. Kalian harus membuat diagram, kalian membuat peta konsep. Itu akan lebih bisa kalian mengerti daripada yang hanya membaca. Sedangkan gaya belajar yang berbentuk audio itu bisa kalian membaca dahulu materinya, lalu kalian rekam, lalu didengarkan berulang-ulang. Itu akan lebih
mudah kalian untuk mengerti materinya. Untuk gaya belajar kinestetik, kalian harus memegang langsung bendanya, harus praktek langsung, itu akan membuat kalian lebih cepat paham. Tentukan dulu gaya belajar kalian, seperti apa yang kalian bisa dan seperti apa yang kalian suka. Yang ketiga yaitu kalau stuck, istirahatlah. Karena tubuh kita memiliki batasan-batasan. Jika kalian capek, lelah, ngantuk, maka istirahatlah dari belajar. Misalkan kalian mengantuk, tidurlah dulu setengah jam, pasang alarm, nanti setelah kalian bangun belajar lagi. Itu akan mendapatkan hasil lebih maksimal daripada kalian belajar secara terus-menerus. Yang keempat yaitu fokus. Jangan sampai belajar kalian terganggu hanya karena HP. Jangan-jangan waktu 1 jam kalian itu hanya habis untuk mainan HP dan kalian fokus belajarnya hanya sekitar 15 atau 20 menit. Matikan notifikasi HP kalian, kalau perlu matikan HP kalian. Kenapa kita harus fokus? Karena pada saat fokus, kondisi tubuh kita akan memasuki dalam mode yang dinamakan mode flow, di mana tubuh kita akan melupakan hal-hal di sekitar kita. Nah, misalkan contohnya kalian bermain game, tanpa terasa kalian waktunya sampai jam 2 malam. Terus lagi kalian ngobrol dengan teman kalian, ternyata tanpa terasa sudah berjam-jam kalian ngobrol karena terlalu asiknya kalian larut di dalam mode itu. Dan belajar pun sebenarnya bisa kalian ciptakan apabila kalian fokus. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan dapat meningkatkan motivasi belajar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.